Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wengi. Indigo Bangsa Lelembut. Cerita ini ditulis oleh Jessica. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wengi, Indigo Bangsa Lelembut. Si pengung Air pantai yang tadinya tenang perlahan mulai bergejolak. Lalu dari tengah-tengahnya itu muncul ombak yang sangat besar, disertai moncong seperti ular naga yang keluar dari bawah air. Menyembul ke atas, cahaya terang berwarna hijau itu berpendar, membuat Cika memejamkan matanya karena silaunya. Kehebohan air yang bergejolak berangsur-angsur mulai tenang, digantikan dengan suara tembang yang membuat mata Cika seketika terbuka. Di tengah pantai, dua ular naga bersisik emas menarik sebuah kereta kencana. Kanjeng Ratu Kidul. Cika langsung bersimpuh tatkala sosok perempuan dengan pakaian khas Jawa turun dari kereta kencana itu. Kecantikannya tiada tara, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bangun anakku. Suara lembut yang menenangkan itu membuat Cika mendongak dengan mata yang berkaca-kaca. Kanjeng Ratu Kidul yang memegang pucuk kepala Cika membuat gadis itu bangkit. Dia kini bisa melihat jika Kanjeng Ratu Kidul ditemani Dayang dan juga prajurit-prajuritnya yang semua perempuan. Akan ada sesuatu yang besar yang menunggumu. Kamu harus siap. Apa itu ibunda? Tanya Cika, tidak mengerti dengan maksud perkataan beliau, namun Kanjeng Ratu Kidul hanya tersenyum. Lalu memegang pucuk kepala Cika dan sedetik kemudian percikan cahaya muncul begitu saja. Cika berteriak hebat dan jatuh lunglai di atas pasir. Tubuhnya menggelijang karena tiba-tiba rasa panas menggerogoti tubuhnya. Lama-lama kesadaran Cika menurun. Kedua matanya perlahan menutup. Samar-samar dia masih bisa melihat Kanjeng Ratu Kidul naik ke atas kereta kencana. Dan saat kedua matanya menutup sempurna, hanya gelap pekat dan kekosongan. Tubuh Cika tersentak, dia jatuh terduduk di atas lantai yang dingin. Bau perabotan lama yang berdebu menguar begitu saja, membuat Cika spontan menutup hidungnya begitu saja. Cika bangkit dan menatap ke sekitar. Di pojok ruangan terlihat ada pintu yang sedikit terbuka, membuat semburat cahaya kekuningan masuk ke dalam ruangan antabaranta ini. Cika berlari kecil dan keluar dari ruangan yang gelap dan pengap itu. Begitu sampai luar, bibirnya membulat sempurna. Dia berdiri dengan mata yang menatap lurus ke depan. Perpustakaan rumah. Lalu matanya mengedar berkeliling ruangan. Perpustakaan rumah memang salah satu tempat favorit Cika dan juga Sani. Tapi tunggu, seperti ada yang terlihat ganjil di ruangan ini. Meja kayu, rak buku, beberapa pajangan, juga cermin besar yang terletak di sudut ruangan. Cermin besar. Seingat Cika tidak ada cermin besar yang terletak di perpustakaan rumah. Cika berjalan perlahan. Tangannya mengusap meja kayu yang terlihat mengkilap. Meja kayu ini juga tidak ada di ruangan perpustakaan rumah. Kursi kayu dengan ukiran khas Jepara itu juga tidak ada di perpustakaan rumah. Cika menoleh ke kalender yang tergeletak di salah satu rak buku. November 2001. Shit, aku di masa lalu. Langkah kakinya terhenti saat sayup-sayup dia mendengar suara dari beberapa orang yang tengah berbincang. Dia mengikuti suara itu hingga kakinya berhenti di depan sebuah area seperti ruang tamu.
di mana di situ terlihat ada dua perempuan parubaya yang tengah ngobrol, dan salah satu perempuan parubaya itu Cika mengenalinya. Itu Eyang Sukma yang tampak terlihat muda. Eyang. Cika memanggil Eyang Sukma, namun perempuan parubaya itu sama sekali tidak terusik. Lebih tepatnya tidak mendengar teriakan Cika. Cika mencoba mendekat ke arah kedua perempuan parubaya itu. Namun lagi-lagi seperti ada dinding kaca yang menghalanginya. Dia hanya bisa melihat tanpa bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Namun samar-samar suara Eyang Sukma terdengar. Kowe kudu mandek. Sadurunge lelembut mangan anak putumu. Kaca medhi itu sarangnya lelembut. Buanglah ke Parangkusumo. Ucapan itu terlontar dari mulut Eyang Sukma sambil menunjuk-nunjuk perempuan parubaya di depannya. Kowe kudu iso. Sebelum keluarga Raharja habis dimakan lelembut. Aku ndak iso bantu luwe. Kamu yang menyanggupi dan bersekutu dengan lelembut Kaca Medhi. Tobat Saraswati. Suara itu makin lama makin menjauh dari indera pendengaran Cika. Tubuh Cika juga kini terasa ringan dan seperti melayang. Tangan Cika menggapai-gapai sambil terus memanggil Eyang Sukma. Eyang. Eyang Sukma menoleh ke arah Cika bersamaan dengan tubuh Cika yang tersedot ke dalam pusaran kegelapan. Tubuh Cika berjingkat kaget, kepalanya langsung terangkat dengan mata yang langsung menatap ke sekitar. Perpustakaan rumah, kenapa dia ada di sini? Bukankah terakhir kali dia tidur di atas ranjangnya? Dek. Sayup-sayup suara dari Sani terdengar bersamaan dengan azan subuh yang berkumandang. Astagfirullah. Cika beristighfar lalu buru-buru keluar dari perpustakaan rumah. Bunyi denting sendok garpu beradu dengan piring begitu nyaring terdengar dari ruang makan. Tempat Atmaja Sister tengah sarapan, Cika mendorong piringnya yang telah kosong, lalu meraih gelas berisi air putih yang langsung dia teguk hingga habis tak bersisa. Sani tersenyum melihatnya. Dia tadi kamu bilang soal keluarga Raharja. Tanya Sani memecah keheningan. Cika mengangguk. Mbak tahu soal keluarga itu. Mbak pernah dengar itu dari ibu. Waktu itu ibu bilang kalau dia mau melayat ke koleganya di daerah Gunung Kidul. Ibu bilang salah satu keluarga Raharja meninggal. Waktu itu ibu juga pergi bersama Eyang. Sani mengingat kejadian saat dia duduk di bangku kelas 7 SMP. Cika mengangguk-angguk. Apa kita tanya ibu aja? Tiba-tiba Sani mengusulkan idenya, namun malah mendapatkan gelengan dari Cika. Jangan Mbak, sebaiknya ibu gak usah tahu. Lagian ibu kan juga lagi repot ngurusin usahanya. Aku yakin pasti Eyang ninggalin petunjuk di perpustakaan rumah. Aku bakal cari. Kita bakal cari. Mbak gak akan biarin kamu ngadepin ini sendirian. Sani berkata tegas yang artinya tidak ada penolakan. Cika tersenyum lalu mengangguk. Kaca medhi. Kaca itu artinya kaca atau cermin. Medhi berarti memedhi atau lelembut. Cermin berhantu. Bahasa itu memang artinya berarti benda yang harus kita cari keberadaannya adalah cermin itu. Kamu bilang waktu kamu flashback tadi malam kamu lihat cermin di ruangan perpustakaan rumah. Tapi sekarang cermin itu nggak ada. Ada dua kemungkinan. Pertama, cermin itu udah dibuang ke Parangkusumo. Kedua, cermin itu diambil alih oleh seseorang yang sampai sekarang masih disimpan. Tapi Mbak sih lebih masuk akal sama opsi kedua. Pasti Eyang pengen kamu nemuin cermin itu buat dihancurkan. Cika langsung menatap ke dalam mata Sani. Tatapannya hanya dapat Sani mengerti artinya. Yang langsung mendapat anggukan dari gadis ayu berlesung pipi itu. Tapi di mana kita bisa mencarinya, Mbak? Keluarga Raharja, Mbak yakin ini semua ada sangkut pautnya sama keluarga itu? Bisa aja kan kalau cermin itu masih disimpan oleh keluarga Raharja. Mbak pernah dengar sesuatu dari Eyang, kalau manusia udah bersekutu dengan iblis atau lelembut, maka nggak akan mudah untuk memutusnya.
Iblis itu sejatinya lebih cerdik, mempunyai 1001 cara untuk menyesatkan manusia. Dan anak kecil yang selalu datang di mimpi aku, bahkan dia juga ada di dunia further. Aku yakin ini semua juga ada hubungannya sama dia dan Jinan. Jinan, kamu curiga sama dia, Dek? Entah lama semenjak kejadian kecelakaan itu dan aku lihat dia ada di sana, rasanya ganjil aja. Apalagi kalau dia senyum sambil pegang rambut panjangnya, ngingetin aku sama Surti. Mbak sih nggak gimana-gimana kalau kamu mau curiga sama dia, tapi jangan gegabah, kita harus cari tahu dulu. Kalau sampai salah kan jatuhnya fitnah. Iya Mbak, aku tahu kok. Yaudah, kamu bantu beresin dapur ya, habis itu kita berangkat sekolah. Sani sudah memegang piring yang langsung dia bawa ke bak cuci. Siap, Kapten. Cika mengambil gelas dan langsung membantu Sani mencucinya. Gemuruh siswa-siswi yang berlalu lalang di koridor sekolah sama sekali tidak mengusik Cika. Gadis itu berdiri sambil memegang sekaleng minuman bersoda. Badannya dia sandarkan pada tiang penyangga, matanya menatap ke arah lapangan basket yang tengah dipenuhi oleh anak-anak basket yang tengah bermain. Sesekali Cika menyesap minuman kalengnya itu sambil bergumam tak jelas karena beberapa hantu terlihat memperlihatkan diri di hadapan Cika. Woi, ngelamun aja. O'Neil sengaja menyenggol bahu Cika dengan membuatnya sedikit terjengkang ke depan. Waduh, untung aja aku nggak jatuh, sembur Cika sambil mengarahkan bogemnya tepat di wajah O'Neil. Mikir apa sih? Setan lagi. O'Neil berdiri di dekat Cika, bersandarkan tiang penyangga di sebelah kiri. Mikirin kamu dong. Tawa Cika menggema membuat O'Neil mendengus sebal. Lalu dengan sengaja dia mengacak-acak rambut Cika hingga gadis itu berteriak sambil menyumpahkan sumpah serapah pada pemuda bergigi gingsul itu. O'Neil yang sekarang terbahak, lalu dia menghindari amukan Cika dengan berlari. O'Neil Badung, woi. Cika membuang minuman kalengnya lalu bergegas berlari mengejar O'Neil. Adegan kejar-kejaran itu terjadi sepanjang koridor kelas 10, membuat beberapa pasang mata menatap mereka berdua dengan aneh. Sudah besar masih bermain kejar-kejaran. Cika mendadak menghentikan langkahnya saat di depannya Jinan sudah berdiri sambil memegang beberapa buku. Gadis berkulit kecoklatan itu memandang Cika dengan tatapan yang datar. Namun senyumannya terukir jelas di wajahnya. Senyuman yang selalu dirasa ganjil bagi Cika. Cika! Teriakan O'Neil menggema dan waktu seperti berhenti begitu saja. Dalam tengah jalan sepanjang koridor, Cika dan Jinan saling berhadapan. Jinan, hai Cika. Jinan kembali tersenyum, lalu satu tangannya yang bebas mengelus pelan rambut panjangnya yang tergerai. Samar-samar Cika dapat mencium bau bunga melati disertai bau busuk bangkai. Cika mengamati dengan seksama sosok Jinan yang berdiri di hadapannya. Kamu mau kemana? Tanya Cika, namun entah kenapa bulu kuduknya kini meremang. Hawa yang tadinya hangat kini berubah menjadi sangat dingin. Hembusan dari angin yang misterius menerpa tubuh Cika membuatnya sedikit gentar. Ke perpustakaan mengembalikan buku, jawab Jinan sambil memperlihatkan dua buku yang dia pegang ke hadapan Cika. Jinan tersenyum senyuman lebar hingga membuat bibir itu nyaris robek sampai ke telinga. Cika berkedip lalu melangkah sedikit mundur, sedangkan Jinan maju dengan raut wajah yang kini berubah menjadi sepucat mayat. Jinan, siapa kamu sebenarnya? Siapa dia yang selalu kamu bawa? Cika bertanya dengan nada yang mengkertak. Bau bunga melati bercampur bangkai yang sangat busuk menguar dan menusuk-nusuk hidung Cika. Buku yang dipegang Jinan jatuh menimbulkan bunyi berdebam dan cukup keras. Kedua tangan Jinan terulur, lalu dengan gerakan cepat dia langsung memegang leher Cika mencekiknya. Cika mengerang dengan tangannya menggapai-gapai, nafasnya sesak dan dadanya seperti akan meledak. Anak Adam ke barat, ku rasa melu-melu. Ini urusanku. Suara Jinan menggema, namun suara itu berbeda dari suara Jinan yang asli. Tubuh Cika terlempar hingga menabrak pot bunga yang berjajar di sekitar depan kelas.
Jinan tersenyum menampilkan sembriknya yang menakutkan. Matanya kini sempurna berwarna hitam pekat. Guratan kehitaman terlihat di sekitar pipinya. Cika berdiri dengan tubuh yang terhuyung. Deru nafasnya menggebu, kedua tangannya terkepal erat. Dia mengucapkan bismillah dan berlari menerjang Jinan. Keduanya berhadapan dan Cika dengan berani menatap ke dalam kedua mata Jinan yang berwarna hitam pekat. Tangan Cika terulur lalu memegang ubun-ubun Jinan. Dari kedua mata Jinan yang hitam pekat, Cika bisa melihat sesosok anak kecil yang tengah terikat di sebuah pohon yang sangat besar. Anak kecil itu menangis dan terus meminta tolong. Anak kecil itu adalah anak kecil yang dilihat Cika di dunia furtar. Cika tersentak saat Jinan mendorong dengan kuat tubuhnya. Tubuh Jinan tiba-tiba ambruk dan lunglai begitu saja. Tak sadarkan diri terkapar di atas lantai yang dingin. Namun dari balik tubuh Jinan, sesosok makhluk mengerikan muncul begitu saja, membuat Cika langsung membulatkan matanya. Cika memundurkan langkahnya dan makhluk itu berjalan dengan posisi yang sangat aneh. Berjalan cepat dengan sedikit lompatan, Cika terus mundur tapi tubuhnya menabrak tembok. Dia membulatkan matanya saat makhluk itu melompat ke arahnya. Tak terjadi apa-apa, mata Cika yang tadinya terpejam kini terbuka. Di depannya berdiri sosok perempuan dengan pakaian prajurit seperti di keraton-keraton Jawa. Arimbi. Arimbi menoleh ke arah Cika, tubuhnya lalu berubah menjadi ular yang sangat besar. Menerjang makhluk itu, lalu lagi-lagi tubuh Cika tersedot oleh pusaran kegelapan. Dek. Sayup-sayup Cika mendengar panggilan dari Sani, lalu indera penciumannya mengendus bau minyak kayu putih. Perlahan dia membuka matanya dan saat mata itu terbuka sempurna, terpampanglah ruang UKS yang begitu dia kenal. Alhamdulillah kamu sadar juga akhirnya, ucap Sani dengan raut wajah yang penuh kelegaan. Cika, kamu gak apa-apa kan? Kayaknya Cika gak apa-apa deh. Suara itu milik Jinan. Jinan berada di sini. Cika menoleh ke arah sumber suara. Dia melihat Jinan yang tengah duduk sambil masih membawa beberapa buku. Dek, mbak aku kenapa? Kamu jatuh di dekat perpustakaan terus pingsan? Ucapan Sani membuat Cika tertegun. Jadi tadi itu apa? Cika kembali menoleh ke arah Jinan. Jinan di mana Jinan? Ucapan Cika membuat Sani dan Onil bingung, namun Jinan hanya terdiam dengan kedua tangannya terkepal. Jumat siang ini kelas Sani sedang ada pelajaran olahraga. Beberapa siswa perempuan tengah bergerombol sambil ngobrol, sedangkan siswa laki-laki sedang bermain basket. Sani terlihat malas duduk di tepian lapangan basket. Pak Mario, guru olahraga, berhalangan hadir karena ada rapat di kantor dinas. Dari arah laboratorium, Angkara berjalan sambil memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Pemuda itu tersenyum dan menghampiri Sani. Cahayu. Sapaan itu terdengar dan Sani tidak perlu bertanya-tanya siapa yang memanggilnya. Memangnya siapa lagi yang memanggilnya Cahayu selain Agra? Sani menoleh ke sampingnya, di mana Agra sudah duduk manis sambil menatap ke depan, ke arah siswa laki-laki yang tengah bermain basket. Ngalamun aja, nanti kesurupan loh. Paling juga kalau aku kesurupan kamu lari duluan, kamu kan penakut. Apa sih? Aku tuh gak penakut, cuma males aja sama hantu-hantuan gitu. Alibi terus, gak usah ngelak gitulah. Kalau demi kamu mah aku gak akan takut apapun. Agra tersenyum. Sani hanya diam, sedikit melirik ke arah Agra yang masih betah menatap ke arah depan. Sani baper? Tentu saja tidak. Dia hanya bingung apa yang harus dilakukannya ketika tahu jika Agra sebenarnya menyukainya. Sani pun sebenarnya juga menyukai Agra, namun sebatas menyukainya sebagai teman, tidak lebih. Suasana mendadak canggung dan Sani hanya bisa diam sambil terus menatap teman-temannya yang tengah bermain basket. San, panggil Agra memecah keheningan yang berlangsung beberapa menit. Iya, kenapa? Sani menoleh ke arah Agra di mana pemuda itu tengah tersenyum hangat.
Sani Indira. Panggilan dari Bu Melody memotong ucapan Agra. Atensi Sani langsung mengarah pada salah satu guru killer itu. Dia langsung berdiri dan membungkuk hormat pada Bu Melody. Iya Bu, ada apa? Kamu sedang tidak sibuk kan? Bisa bantu saya untuk menaruh buku-buku ini ke meja kantor? Saya harus buru-buru ke ruang kepala sekolah, ucap Bu Melody yang langsung mendapatkan anggukan dari Sani. Baik Bu, biar saya yang bawakan. Sani mengambil alih buku-buku yang berada di tangan Bu Melody. Setelah itu perempuan berusia 37 tahun itu lantas pergi meninggalkannya setelah mengucapkan terima kasih. San, biar aku bawain. Tawar Agra ingin membantu Sani namun belum sempat membantu lonceng pergantian jam pelajaran berbunyi. Mau tidak mau Agra harus masuk ke dalam kelasnya, menyisakan Sani yang kini berjalan santai ke ruang guru. Begitu dia sampai di ruang guru, Sani langsung meletakkan tumpukan buku itu di atas meja milik Bu Melody. Ruang guru terlihat sepi karena guru-guru yang tengah mengajar. Sani menatap ke sekitar lalu pandangannya tertuju pada buku absensi siswa milik kelas 10 IPS 3. Setahu Sani itu kelas yang ditempati Jinan. Sani menarik napasnya lalu membuangnya perlahan. Kepalanya menoleh ke segala arah. Oke, aman. Perlahan tangan kanannya terulur lalu meraih buku absensi itu, lantas membukanya secara perlahan. Di sana tertera seluruh nama siswa dan siswi kelas 10 IPS 3. Mata Sani menatap dari barisan paling ujung bernomor absen 1. Dia membaca secara urut nama-nama itu hingga matanya kini melihat sebuah nama yang membuat jantungnya otomatis berdebar. Jinan Safara Harja. Raharja. Bukankah itu? Buku absensi yang dipegang Sani terjatuh saat sebuah teriakan menembus ke gendang telinganya. Sayup-sayup dia bisa mendengar bunyi hentakan dari kaki yang berlarian. Sani mengambil buku absensi itu lantas berlari kecil menuju pintu ruang guru. Dia keluar dari sana dan yang pertama dia lihat adalah hampir seluruh siswa dan siswi tengah berlarian menuju ke satu ruangan. Sani mencegat salah satu siswi. Uti, ada apa sih? Ada siswa yang kesurupan, San, di ruang musik. Astagfirullah. Sani ikut berlari bersama murid-murid yang lain menuju ruang musik. Di sepanjang koridor menuju ruang musik tampak ramai oleh orang-orang yang ingin melihat kejadian itu. Guru-guru juga terlihat panik karena ini adalah kejadian pertama kali yang menimpa SMA Horizon. Dek, Sani berteriak saat melihat Cika yang juga tengah berlari bersama Onil. Mbak, ada yang kesurupan, Mbak. Katanya Freya murid kelas 11. Kita lihat aja yuk, kayaknya heboh banget deh, ucap Onil lalu ketiganya berlari kecil di ruang musik yang kini sudah dipadati oleh murid dan guru. Suara jeritan terdengar begitu Cika, Sani, dan Onil sampai di depan pintu ruang musik. Ketiganya meringsek menembus orang-orang yang tengah berkerumun itu. Beberapa kali Onil terlihat marah-marah karena murid yang tidak mau memberi jalan pada mereka bertiga. Bahkan Onil hampir saja adu jotos dengan murid kelas 12 kalau saja Sani dan Cika tidak melerainya. Hingga ketiganya kini berdiri di barisan paling depan. Cika menatap menanar pada Freya yang tengah dipegangi oleh dua orang guru. Freya berteriak histeris dengan mata yang melotot, tangannya menunjuk-nunjuk ke atas. Entah apa yang gadis itu lihat. Astagfirullah, ucap Sani saat melihat adik kelasnya itu kembali berteriak dengan suara yang parau. San, serem banget. Tiba-tiba Agra sudah berdiri di samping Sani. Aku Rawati. Freya berteriak lantang sambil terus menggerakkan kedua kaki dan tangannya yang dipegang oleh dua orang guru laki-laki. Cika perlahan melangkah maju sedangkan Sani masih berdiam di tempat dengan kedua mata yang terus menatap ke Freya. Lebih tepatnya ke dalam sosok yang mengambil alih tubuh Freya. Mulut Cika komat kamit, kepala Freya langsung menoleh dengan cepat ke arah Cika. Semua murid dan guru membiarkan Cika berjalan mendekat ke arah Freya. Istighfar Freya, istighfar, ucap Pak Denny dengan wajah yang dipenuhi oleh keringat. Kedua tangannya memegangi tangan Freya agar murid itu tidak mengamuk dan menyakiti diri sendiri. Wani-wani nih ke perkoron yang gini, ucap Cika dengan bahasa Jawa membuat Freya menatap tajam ke arah Cika. Freya menjerit histeris, tubuhnya tiba-tiba berdiri begitu saja.
Kedua guru yang memeganginya terlempar karena kekuatan Freya tidak normal. Kini Freya dan Chika saling berhadapan. Kedua bola mata Freya berubah menjadi putih sempurna. Bukan membuat Chika gentar, dia meraih tasbih yang berada di saku rok seragamnya. Keluarlah. Ojo ganggu bocah iki. Tempatmu bukan di sini. Siapa yang menyuruhmu mengajar di tempat ini? Siapa yang menyuruhmu? Freya menjerit melengking membuat semua orang yang berada di ruang musik spontan menutup telinganya. Jeritan kedua kembali terdengar bersamaan dengan kaca jendela yang tiba-tiba pecah menimbulkan suara yang membuat semua orang kaget. Beberapa pajangan dan alat-alat musik berjatuhan begitu saja, menimbulkan suara berisik yang mengganggu. Tubuh Chika terdorong begitu saja, membuatnya terjatuh, namun untung saja ada O'Neil yang siap menangkapnya. Dek. Sunny menunjuk ke atas, ke arah tubuh Freya yang tiba-tiba terangkat. Senyum Freya terlukis di wajahnya yang sepucat mayat. Kedua matanya masih berwarna putih sempurna. Astagfirullah. Hampir semua orang mengucap istighfar. Debum pintu terdengar lantang, membuat semua orang yang berada di ruangan musik saling berlarian ingin keluar dari sana. Suasana sungguh kacau saat tawa Freya melengking, lalu bau busuk bangkai menguar begitu saja. Hanya Chika dan Sunny yang bisa menciumnya. Pak Denny, tolong bantu murid-murid keluar dari sini, perintah O'Neil yang langsung mendapatkan anggukan dari gurunya. Murid-murid berlarian menuju pintu sambil menjerit-jerit, hingga menyisakan Chika, Sunny, O'Neil, Agra, dan Pak Denny. Freya tertawa dengan suara yang melengking. Gadis itu kini menempel di plafon ruang musik. Sungguh kejadiannya tidak masuk akal. Namun begitulah adanya. Angin kencang tiba-tiba masuk melewati kaca-kaca jendela yang telah pecah. Rak-rak yang berjejer terhempas begitu saja hingga menimpa beberapa alat musik. San, rak itu jatuh menimpa punggung Agra, yang langsung dibantu oleh O'Neil dan Pak Denny untuk mengangkatnya. Kamu gak bisa dibilangin secara baik-baik ternyata. Baiklah kalau begitu. Mundur. Sunny yang tahu apa yang akan terjadi memerintah O'Neil, Agra, dan Pak Denny untuk mundur, memberi ruang untuk Chika. Medun. Chika mendongak sambil menatap Freya dengan tatapan tajam. Hawa dingin langsung menguar di sekitar ruangan, hawa dingin yang ganjil. Tubuh Freya perlahan turun, lalu berdiri dengan kepala menunduk. Chika duduk bersila, mulutnya terus berkomat kamit. Tiba-tiba lampu di ruangan padam, hanya semburat cahaya yang masuk melalui celah-celah jendela yang bolong. Dari belakang tubuh Chika keluarlah sosok Arimbi, namun dari arah belakang Arimbi berjejer puluhan prajurit perempuan dengan pakaian yang sama dengan Arimbi. Chika membuka matanya bersamaan dengan Arimbi dan pasukannya yang melesat menabrak tubuh Freya, hingga membuat gadis itu terpental dan menabrak rak yang sudah setengah roboh. Freya jatuh terduduk, asap kehitamannya tipis keluar melalui ubun-ubun Freya. Asap itu membentuk suatu sosok yang hanya bisa dilihat Sunny dan Chika. Deru napas Freya terdengar lebih cepat, lalu dia memuntahkan cairan hitam pekat bercampur kelabang dan kalajengking. Bersamaan dengan itu, gadis berkulit kecoklatan yang berada sendirian di bilik toilet memuntahkan darah segar bercampur hawa yang sama. Sunny menghampiri Chika, lalu membisikkan sesuatu ke telinga adiknya itu. Jinan adalah bagian dari Tara Harja. Malam menjelang dengan gelapnya yang terasa sunyi. Suara binatang malam terdengar seperti simfoni misterius yang membaur dalam kegelapan. Bulan bersinar dengan gagahnya menggantikan tugas sang surya. Sinarnya yang terang mampu sedikit mengusir keseraman yang ketara. Kendati demikian, para lelembut tetap berpesta pora di alamnya. Gadis berambut panjang yang tergerak itu tampak duduk di depan meja rias. Wajahnya sedikit pucat dengan guratan tipis berwarna kehitaman yang terlihat di sepanjang lehernya. Dia menatap cermin yang tergeletak di pojok ruangan. Cermin berukuran besar dengan bingkai kayu jati yang diukir sedemikian rupa. Kesan antik juga misterius terlihat dari bentuk cermin itu. Gadis itu tiba-tiba tersenyum, senyuman yang terkesan ganjil yang juga seram. Bibirnya memang tersenyum, namun matanya hanya menatap datar, seperti menatap kekosongan.
Perlahan tangannya terulur, lalu mengambil kotak kayu berukuran kecil dan membukanya. Di dalam kotak kayu itu ada kumpulan bunga melati yang masih segar. Dia mengambil sejumput bunga beraroma khas itu, lalu memakannya begitu saja sambil mengelus rambutnya yang tergerai panjang. Dia terus menatap pantulan dirinya pada cermin itu. Bebunyian terdengar seperti berasal dari dalam cermin itu, namun bukannya takut. Gadis itu malah tertawa terbahak-bahak lalu melengking seolah mengejek siapapun yang berada di ruangan itu. Pantulan dirinya pada cermin itu tiba-tiba berubah, berganti dengan pantulan wajah seorang anak perempuan yang tengah menangis. Gadis itu membulatkan matanya, giginya bergemeretak, kedua tangannya berkepal. Bunyi itu kembali terdengar dan gadis berkulit kecoklatan itu lantas menutup cermin besar yang terletak di pojok ruangan itu menggunakan kain hitam. Tetaplah di situ, Jinan. Tubuh ini sudah menjadi milik saya seutuhnya. Monolog gadis itu lalu tersenyum senyuman iblis yang mengerikan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 malam. Namun Chika dan Sunny masih betah berada di perpustakaan rumah. Sunny tengah berdiri sambil mengecek beberapa berkas yang dia temukan di laci meja yang semasa hidup menjadi meja kerja milik Eyang Sukma. Sedangkan Chika tengah duduk dengan beberapa tumpukan buku dan juga kertas-kertas yang terlihat berantakan. Entah apa yang sedang dia baca. Kedua alis Sunny bertaut saat membaca sebuah biodata yang tertera pada selembar kertas yang sudah menguning itu. Lantas dia berjalan mendekat ke arah Chika yang tengah terkantuk-kantuk dengan selembaran koran yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Dek. Panggilan dari Sunny sukses membuat Chika langsung menegakkan kepalanya, sedangkan Sunny duduk di sebelah adik semata wayangnya itu. Kenapa, Mbak? Mbak nemuin sesuatu? Lihat, Dek. Sunny menyodorkan kertas itu ke hadapan Chika yang langsung membuat gadis itu fokus pada tulisan Latin yang tertera pada selembar kertas kekuningan itu. Tak berbeda jauh dengan Sunny. Raut wajah Chika dihiasi oleh alisnya yang bertaut. Keningnya berkerut. Siska Saraswati Raharja. Chika menoleh ke arah Sunny. Waktu aku flashback, aku dengar Eyang manggil perempuan itu dengan nama Saraswati. Jangan-jangan dia orangnya, dia pasti yang nemuin Eyang waktu itu. Sunny menyerobot ucapan Chika, keduanya lalu terdiam larut dalam pikiran masing-masing. Hingga sebuah suara gemeredak membuat kedua gadis itu langsung menoleh ke arah jendela di sudut ruangan. Chika langsung bangkit dan sedikit berlari ke arah jendela. Tangannya lalu terulur begitu sampai di depan jendela itu. Lalu menyibak tirai berwarna coklat itu, mata Chika terbelalak lebar saat melihat bola api yang tengah melayang di atas pohon beringin yang tidak jauh dari rumahnya. Ada apa, Dek? Tanya Sunny begitu dia sampai dan berdiri di samping Chika. Arah pandang matanya mengikuti arah pandang mata Chika. Astagfirullah, Banaspati. Dia menuju ke rumah kita, Mbak. Pasti ada yang sengaja mengirimnya, ucap Chika, namun dia sama sekali tidak sepanik Sunny. Chika menghela napasnya lalu kembali menutup tirai jendela. Surti tiba-tiba muncul dari balik tembok, membuat Sunny berjingkat kaget dan hampir saja berteriak. Mbak Ayu dan Ayu, ada yang sengaja mengirim bala kemari. Dek. Sunny terlihat panik dan berjalan menyamai langkah Chika yang berjalan cepat. Chika dan Sunny lantas berjalan menuruni tangga, lalu ke arah ruang tamu. Chika membuka pintu depan dan pandangannya langsung mengarah ke arah bola api yang kini masih melayang-layang. Suasana di luar sangat sepi dan sunyi. Malam dengan warnanya yang hitam. Kendati taburan miliaran bintang terlihat di atas langit, namun tidak melunturkan kesan mistis yang ada. Chika menatapnya ke arah Banaspati itu. Sunny berdiri di ambang pintu. Namun batinnya tengah berkomunikasi dengan Amungkerso, lelembut dengan wujud satria muda yang turun-temurun menjaga Atmaja. Siapa yang berani-beraninya mengutusmu datang kemari?
Suara lantang Cika memecah kesunyian malam. Hawa dingin penuh misteri seketika membungkus tubuh Cika maupun Sani. Banaspati itu melesat dan berputar-putar di atas rumah. Beberapa pot bunga berjatuhan begitu saja, menimbulkan suara berisik yang mengganggu. Cika berjalan meninggalkan teras rumah, meninggalkan Sani yang tengah berdiri sambil memejamkan matanya. Sejatinya Sukma Sani tengah memagari seluruh rumah dengan doa-doa dibantu oleh Amung Reksa. Cika mengeluarkan tasbih dari saku celana tidurnya. Reneo maju. Banaspati itu melesat ke arah Cika, namun dengan gerakan gesit dia bisa menghindarinya. Cika memutar tubuhnya, kepalanya mendongak ke atas dan menatap Banaspati itu dengan tajam. Cika tersenyum penuh kemenangan saat pagar gaib berwarna keemasan dapat dia lihat memutari seluruh rumahnya. Banaspati itu sudah terkepung. Sani menarik napas dalam lalu membuka matanya perlahan. Dari jaraknya dan Cika dia bisa melihat adiknya itu tengah duduk bersila. Lalu Banaspati hanya berputar-putar tak tentu arah. Banaspati itu semakin mendekat ke arah Cika. Kedua mata Cika masih terpejam dan ketika jarak Banaspati dan kepala Cika hanya sejengkal, bunyi ledakan terdengar menggema membuat kegaduhan di malam yang tadinya tenang dan sunyi. Banaspati itu meledak menyisakan kabut tipis berwarna hitam yang berterbangan terbawa angin malam. Cika membuka matanya lalu bernapas lega sambil menoleh ke belakang menatap Sani di sana. Alhamdulillah, ucap Sani sambil membantu Cika untuk berdiri. Tubuhnya masih sedikit lemah karena sukmanya yang baru saja bertarung dengan entitas yang membawa Banaspati. Cika tersenyum. malam ini pasti ada rumah yang terbakar, entah itu di mana. Tempat si pengirim Banaspati itu, ucap Cika lalu berjalan sambil merangkul Sani. Keduanya masuk kembali ke dalam rumah. Hawa yang tadinya ganjil berangsur-angsur membaik. Sani meletakkan segelas air putih di hadapan Cika, yang langsung gadis bergamis mel itu tenggak hingga habis tak tersisa. Keduanya kini duduk di ruang tengah. Jarum jam menunjukkan pukul 12 malam. Cika menghela napasnya lalu menatap Sani yang tengah sibuk membaca sebuah koran lama. Dilihat dari sampulnya yang sudah kusam dan menguning. Mbak, kayaknya besok kita harus ke alamat yang tertera di dokumen milik Siska Sarasvati Raharja itu. Mungkin kita bisa menemukan petunjuk buat cari tahu di mana Kocomedi itu berada. Oke, besok kita ke sana, tapi coba kamu lihat ini. Sani menyodorkan koran usang itu di hadapan Cika. Di sana tertulis judul artikel yang dicetak menggunakan huruf tebal dan kapital. Pengusaha Siska Saraswati ditemukan meninggal di kediamannya. Jadi perempuan itu sudah meninggal. Di artikel disebutkan Siska Sarasvati meninggal pada tanggal 12 bulan Maret 2004. Tidak ada tanda-tanda perampokan maupun pembunuhan. Menurut polisi, dia ditemukan dengan keadaan terbaring di dekat cermin besar yang berada di kamarnya. Kocomedi itu artinya yang mengambil cermin itu adalah Siska Sarasvati. Dan aku yakin sampai sekarang cermin itu pasti masih disimpan di rumahnya. Tapi alamat rumah Jinan dan Siska Sarasvati berbeda, Dek. Mbak, tadi foto biodata Jinan, lihat nih. Sekarang Sani memperlihatkan ponselnya di mana di layar ponsel itu Sani memfoto biodata Jinan. Kita ke rumah Siska Sarasvati dulu kalau gitu, Mbak. Aku yakin rumah itu yang terbakar. Sani mengangguk. Jalan terlihat tidak terlalu ramai. Mobil yang dikendarai Sani dan Cika melaju pelan di atas jalanan berbatu. Sudah hampir 2 jaman mereka duduk di kursi mobil menjelajahi Kabupaten Gunung Kidul yang jalannya sungguh membuat pusing. Beberapa kali Cika melihat ponselnya, membuka maps dan memberikan perintah pada Sani. Namun entah mengapa jalan yang dirasa benar di maps pasti selalu salah arah. Keduanya seperti hanya berputar-putar di satu kawasan yang sama, kawasan pantai. Kayaknya kita salah lagi, Dede. Bukannya kita udah lewat sini ya? Ucap Sani yang memegang setir kemudi sedangkan Cika menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Lalu melihat keluar jendela dan mengiyakan ucapan Sani. Mereka sudah hampir 6 kali melewati jalan yang sama. Pasti ada yang sengaja iseng nih, ucap Cika sambil berdecak kesal.
Dia mengantongi lagi ponselnya dan meminta Sani untuk berhenti di pinggir jalan. Mobil pun berhenti sesuai perintah Cika. Kiri kanannya hanya terlihat pepohonan yang gersang, juga terik matahari yang sepertinya tengah di atas ubun-ubun. Cika keluar dari mobil diikuti Sani. Bunyi debuman dari pintu yang tertutup membuat beberapa burung yang tengah hinggap di atas pohon berterbangan. Cika menoleh ke belakang lalu menghela nafasnya sambil berjalan ke arah belakang mobil. Sani mengikuti adiknya sambil mengenakan maskernya. Nah, karena aku bilang juga apa, ada yang ngikutin kita nih mbak, ucap Cika lalu bersedekap dada, sedangkan Sani tampak sedikit terkejut saat matanya melihat sosok yang tengah berdiri di belakang mobil. Matanya kenapa kayak gitu sih? Dia korban tabrak lari. Kamu kenapa ngikutin kita? Kamu suruhan siapa? Tanya Cika, tidak lagi bersedekap dada, bersikap sesopan mungkin pada entitas di depannya ini. Eyang selalu mengajarkan untuk selalu bersikap membumi, entah itu pada sesama manusia atau pada makhluk gaib sekalipun. Makhluk itu hanya terdiam dengan matanya yang besar dan melotot. Bau anyir darah seketika menguar begitu saja, membuat Sani nyaris muntah jika dia tidak cepat-cepat memakan permen mie yang selalu dia bawa. Saya tidak disuruh siapa-siapa, ucap makhluk itu dengan suara parau. Ucapannya seperti tercekat di tengah-tengah tenggorokan. Terus kenapa ngikutin kita? Ngapa nggak takut sama apa yang saya bawa? Cika kembali bertanya lalu sedikit melirik ke arah kanannya, di mana Arimbi dan pasukannya tengah berdiri dengan wujud mereka yang asli. Ampun Denayu, saya hanya ingin didoakan. Tidak ada yang kirim saya Al-Fatihah. Keluarga saya tidak pernah mendoakan saya. Saya sedih Denayu. Bapak namanya siapa? Tidak tahu, saya tidak ingat nama saya. Sekelebat bayangan seperti kaset rusak yang diputar terlihat begitu saja di hadapan Cika. Dia melihat laki-laki parubaya yang tengah mengendarai sepeda motor jadul. Tiba-tiba hujan deras mengguyur karena laju motor yang oleng. Dari arah berlawanan ada truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Kecelakaan itu pun tak terhindarkan. Darah menggenang di bawah guyuran hujan. Laki-laki parubaya itu meregang nyawa dengan tubuh yang terlindas ban truk. Dek, Sani memegang pundak Cika yang tiba-tiba terhuyung ke belakang. Dia meninggalnya nggak wajar mbak. Lalu dia meninggal dalam keadaan pulang kerja. Kayaknya dia sampai sekarang masih nyangkut di sini karena nggak bisa pulang ke rumahnya. Cika mengatur nafasnya. Pusing yang tiba-tiba mendera sesaat setelah dia melakukan retrokognisi dengan metode medium shift. Astagfirullah. Bapak nggak pengen naik ke atas ke tempat yang lebih baik. Insya Allah jika Bapak ikhlas nanti akan ada cahaya yang menjemput Bapak. Bapak bisa pergi ke tempat yang lebih baik, nggak bingung lagi di sini. Saya pasti akan kirim doa dan Al-Fatihah untuk Bapak. Saya mau pulang ke rumah, mau ketemu keluarga saya. Sekarang Cika yakin 100% bahwa tebakannya benar. Memori dari hantu yang ada di hadapannya ini masih tersangkut di masa lalu. Apalagi dia meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Baiklah, jika seperti itu saya akan kirim doa dan Al-Fatihah untuk Bapak. Saya berharap Bapak segera bisa menjemput cahaya Bapak dan pergi ke tempat yang lebih baik, di mana mungkin di tempat itu Bapak bisa berkumpul lagi bersama keluarga Bapak. Ikhlaskan semua yang sudah terjadi Pak. Lepaskan semua masalah duniawi yang masih mengganjal di diri Bapak. Kedua tangan Cika menengadah. Sani yang juga melakukan hal yang sama. Kedua kakak beradik itu benar-benar mengirimkan doa dan Al-Fatihah untuk sosok yang kini perlahan memudar. Terima kasih Denayu. Amin. Mereka lalu membuka mata mereka dan sosok itu telah hilang. Hawa yang tadinya ganjil pun berangsur-angsur pulih seperti sedia kala. Cika menghembuskan napasnya, setitik air mata tiba-tiba menetes begitu saja. Entah dia juga tidak mengerti mengapa tiba-tiba perasaannya berubah menjadi melo.
Insya Allah dia bisa tenang, Dek. Sandi yang tahu jika Cika terisak lantas menghapus air mata yang berderai di pipi adiknya. Sambil tersenyum dia memeluknya, mengelus selembut rambut panjang milik Cika. Setelah menetralkan kembali perasaannya, perjalanan pun dilanjutkan. Sandi begitu santai menikmati perjalanannya kali ini. Kedua tangannya lincah mengatur setir kemudi, sedangkan Cika tersenyum hangat selama sisa perjalanan. Tanpa Sandi tahu jika seluruh lelembut di sepanjang pantai membungkuk hormat pada Cika. Mobil yang dikendarai Sandi melaju sedang dan masuk ke daerah perkampungan. Jalanannya berbatu membuat tubuhnya juga Cika bergoncang-goncang di dalam mobil. Di kiri kanannya terlihat rumah-rumah penduduk. Juga masih terdapat persawahan yang sangat luas. Tak lupa pepohonan yang menjulang tinggi seperti raksasa. Aduh, udah susah banget ini sinyalnya, Mbak. Di sini masih pedesaan, Dek. Mungkin belum banyak yang pakai smartphone. Sandi tersenyum lalu memutar setir kemudinya dan mobil pun berbelok ke kanan. Beberapa warga terlihat penasaran saat mobil yang membawa Sandi dan Cika melintasi mereka. Di desa ini memang jarang sekali dilalui oleh kendaraan beroda 4. Selain akses jalannya yang full berbatu, warga juga tidak ada yang mempunyai mobil. Sandi menghentikan mobilnya di sebuah halaman yang cukup luas dengan sebuah bangunan yang terlihat hangus seperti baru saja terbakar. Cika keluar terlebih dahulu, disusul Sandi yang mengedarkan pandangannya ke sekitar. Cika melangkah perlahan ke arah bangunan yang sudah hangus itu. Dia berdiri dengan kedua tangan yang masuk ke dalam saku celana. Benar, Mbak, sesuai alamat. Rumah yang terbakar adalah alamat rumah Siska Saraswati Raharja. Sandi mengangguk mengiyakan ucapan adiknya. Cika berjongkok, lalu mengambil segenggam tanah dan mengendusnya. Matanya terpejam sesaat lalu membuang kembali tanah. Si pengirim sengaja menaruh sesajian di rumah ini agar rumah ini yang terbakar. Aku yakin rumah ini pasti kosong. Si pelaku yang mengirim Banaspati itu masih aman. Cukup cerdik tapi licik dan aku masih bisa mengurai titiknya. Cika lalu merogoh ke saku celananya dan mengeluarkan ponsel memfoto bangunan itu. Jadi cermin itu tidak ada di sini? Tentu aja enggak. Jika memang Jinan dalang dibalik semua ini, berarti cermin itu sebenarnya ada pada Jinan. Kita memang sudah ditargetkan untuk datang ke tempat ini. Berharap kita akan berpikir jika cermin itu telah hangus di lahap api. Tapi triknya terlalu gampang ditebak. Eyang juga pasti mempunyai alasan mengapa meninggalkan alamat ini. Pasti kita disuruh untuk mencari tahu sesuatu. Sandi menoleh ke arah kanan, di mana dia melihat warung sederhana yang sedang tidak terlalu ramai, malah cenderung sepi. Kita kesana aja sekalian pesen teh hangat sama tanya-tanya tentang keluarga Raharja. Sandi langsung merangkul lengan Cika, lalu sedikit menggeretnya berjalan ke arah warung tersebut. Aduh, Mbak, pelan-pelan. Assalamualaikum, permisi. Kula nuwun, ucap Sandi dan Cika bersamaan sambil masuk ke dalam warung dan duduk di meja kayu yang sudah terlihat kusam dan sedikit reot. Mata Cika berbinar saat di depannya tersaji jajanan pasar tradisional khas Jawa yang berderet rapi. Ada kue pasung kesukaannya yang dibungkus rapi dengan daun pisang. Tanpa babi bu dia langsung mengambil sepotong dan melahapnya. Cika hanya meringis saat Sandi memperhatikannya sambil menggelengkan kepala. Waalaikumsalam, monggo Mbak. Seorang bapak berumur sekitar 50 tahunan keluar dari pintu yang hanya dihalangi oleh kain usang berwarna biru. Teh hangatnya 2 ya, Pak. Yang satu gulanya dikit aja, ucap Sandi lalu duduk di samping Cika yang kini tengah mengambil klepon. Sepertinya adiknya itu tengah kelaparan. Oh, Mbak, saya buatkan dulu. Bapak itu lalu meracik pesanan Sandi. Suara gelas dan sendok terdengar beradu memecah keheningan siang hari di desa itu. Mbak-mbak ini dari mana dan mau kemana? Jarang sekali ada mobil lewat desa ini. Bapak tersebut lalu meletakkan 2 gelas teh hangat di depan meja Sandi dan Cika. Monggo Mbak, mumpung masih hangat. Nggih Pak, matur suwun. Kami dari Jogja Pak, mau berkunjung ke rumah itu.
Kok malah taunya udah terbakar seperti itu? Rumah Bu Saras tadi malam baru aja kebakar, Mbak. Udah tahu juga itu penyebabnya apa. Tahu-tahu apinya udah membesar. Mbak ini siapanya Bu Saras yo? Kok tumben sekali ada orang yang mencari beliau? Beliau kan juga sudah meninggal udah lama. Bapak itu lalu mengeluarkan lintingan dan mulai menyulutnya. Asap mengepul dan membumbung tinggi diterbangkan angin siang bolong. Sejenak Cika dan Sani saling berpandangan. Tidak terduga jika bapak itu akan menanyakan hubungan antara mereka berdua dan Bu Saras. Kami berdua ini cucu dari teman Bu Saras, Pak. Tujuan kami kemari hanya sekedar ingin mampir saja. Kami nggak tahu kalau ternyata rumahnya tadi malam terbakar. Jelas Cika sambil tersenyum. Bapak itu pun mengangguk percaya. Memangnya Bu Saras meninggal karena apa ya, Pak? Beritanya simpang siur, Mbak. Nggak tahu pasti juga saya. Ada yang bilang karena sakit jantung, ada yang bilang karena bunuh diri, ada yang bilang juga karena sengaja diracun. Bu Saras itu kan orang terpandang di desa ini, orang paling sugih, Mbak. Maksud Bapak ada yang sengaja mencelakainya begitu? Beliau itu juragan, Mbak, di sini. Walaupun dia pernah jahat sama kanan kiri, tapi kan namanya persaingan bisnis Pieto. Bisa aja kan ada yang sengaja bikin beliau celaka. Iya, Pak, bisa jadi. Balas Cika, walaupun sebenarnya feeling Cika tidak mengarah ke pembunuhan. Setidaknya pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. Wah, tapi alhamdulillah pas terjadi kebakaran rumah itu udah kosong. Wong pancen udah kosong bertahun-tahun sih. Memangnya sudah kosong berapa lama, Pak? Udah lama sekali, Mbak. Seingat saya setelah Bu Saras meninggal, lalu setelah 40 hari itu cucunya kan digondol selong. Hampir 3 hari hilang ndak ketemu. Hari kepapat ketemu di alas spring di pinggir desa. Nah, setelah kejadian itu ndak lama keluarga Bu Saras pindah. Ndak tahu juga mereka pindah kemana. Rumahnya juga dibiarkan begitu saja kosong melompong. Digondol selong? Iya, Mbak, digondol selong. Cucunya Bu Saras yang perempuan, mungkin sekarang seumuran mbak-mbak ini cucunya. Memang Bu Saras itu punya berapa anak, Pak? Terus suaminya apa masih hidup sampai sekarang? Anaknya cuma 1 perempuan, namanya Desi Setiawati. Nah, anak si Desi itu yang digondol selong, Mbak. Kalau suaminya Bu Saras sudah meninggal dari lama, bahkan sebelum Desi menikah. Tapi yoiku, kata bapak saya, memang keluarga Bu Saras itu sugih sejak dulu. Banyak selentang-selenteng yang bilang kalau keluarganya itu pakai pesugihan. Ucap bapak itu lalu membuang puntung lintingannya ke tempat sampah. Cika terdiam beberapa saat lalu menoleh ke arah Sandi dan memberikan kode yang langsung bisa dimengerti oleh kakaknya itu. Nggak kerasa udah hampir jam 3 sore ya, Pak. Kami mau permisi dulu kalau begitu. Oh ya, semuanya jadi berapa, Pak? Teh hangat 2, klepon 4, kue pasung 3, ketan bubuknya 2, sama apemnya 2. Sandi beranjak dari duduknya diikuti Cika yang tengah merogoh tasnya dan mengeluarkan dompet berwarna hitam. 15.000, Mbak. Sandi mengangguk, lalu Cika mengeluarkan 1 lembar 100 ribuan dan langsung menyodorkan uang itu pada bapak pemilik warung. Ya lah, Mbak, uangnya ndak ada yang kecil. Saya ndak ada kembaliannya ini. Udah, Pak, nggak usah pakai kembalian, sisanya buat anak Bapak bayar buku saja. Ayo, Mbak. Pak, kami permisi dulu ya. Assalamualaikum. Duh Gusti, matur nuwun sangat, Mbak. Cika mengangguk, lalu setelah Sandi berpamitan, keduanya berjalan meninggalkan warung, menuju ke mobil mereka yang terparkir tidak rapi di lahan luas samping rumah yang terbakar. Kita kalah spring ya, Mbak, aku pengen memastikan sesuatu, ucap Cika sambil memakai sabuk pengaman begitu dia masuk ke dalam mobil. Memangnya kamu tahu itu di mana?
Lagian emangnya mobil bisa masuk ke daerah sana? Aku emang nggak tahu, tapi Arimbi tahu. Nanti kita parkir di pinggir desa aja, terus jalan kaki ke Alas Spring. Deket kok Mbak? Ya deh kalau gitu Mbak, nurut kamu. Mobil pun berjalan melewati rumah-rumah warga menuju ke pinggiran desa, tempat Alas Spring berada. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, Cika dan Sani sampai di pinggir desa. Di sana ada lahan kosong yang terbengkalai. Sani memarkirkan mobilnya di sana. Hari sudah sore saat Cika dan Sani berjalan menuju hutan bambu. Suara burung-burung yang berterbangan juga gemerisik di daunan yang ditempa angin membuat suasana menjadi sedikit berbeda. Cika berjalan sambil menatap sekitar. Sedangkan Sani secara perlahan mulai membuka mata batinnya. Dia sedikit terheran saat mendapati beberapa lelembut yang membungkuk hormat saat Cika dan dirinya berjalan melewati mereka. Tapi setelah diperhatikan lagi, ternyata para lelembut itu membungkuk hormat hanya pada Cika, anak titisan Kanjeng Ratu Kidul yang bergelar Raden Ayu Sekarwangi. Tak heran jika para lelembut membungkuk hormat pada Cika. Oh astaga deh, rame banget. Sani langsung memandang ke sekitar begitu mereka sampai di hutan bambu. Seperti yang Mbak lihat, yang mendominasi tempat ini para spesies kuntilanak, wewe gombel, dan di sana itu koloni genderuwo. Cika berjalan ke arah kiri yang langsung diikuti oleh Sani di sampingnya. Mereka berhenti tepat di satu rumpun bambu dengan tinggi yang menjulang. Cika menengadah ke atas. Sinar matahari mulai berarak. Kembali kepada duanya, mata Cika terpejam. Lalu kedua tangannya membentuk sebuah simbol yang tidak asing di mata Sani. Lalu saat kedua mata Cika terbuka, sesosok genderuwo telah berdiri di hadapannya. Sani mundur, namun tangan Cika menggenggamnya dengan erat. Dia yang pernah mau nyusup ke rumah kita. Sani berbisik yang langsung mendapatkan anggukan dari Cika. Arimbi langsung muncul di belakang Sani dan Cika dalam wujud aslinya. Genderuwo itu langsung mundur. Rosawati, aku tidak akan menyakitimu. Kamu sudah lama berada di sini. Ratusan tahun. Arimbi mendesis dengan lidahnya yang menjulur. Badannya melingkari tubuh Sani dan Cika. Ampun aku ingon-ingonane Raharjo. Akhirnya terjawab sudah apa yang Cika pertanyakan sedari tadi di benaknya. Jadi benar, genderuwo di depannya ini adalah peliharaan keluarga Raharja. Tapi tentu saja bukan makhluk ini yang menjadi sasaran Cika. Sopo? Nyai Ratu Polowijo. Ucap genderuwo itu lalu menghilang begitu saja. Pandangan mata Cika tiba-tiba buram lalu menggelap dan beberapa saat kemudian di hadapannya terlihat satu sosok yang tengah berdiri. Wanita dengan rambutnya yang sangat panjang, tingginya mencapai 2 meter. Matanya besar melotot berwarna merah darah. Lalu dari bibirnya mencuat taringnya berwarna merah kekuningan, dan yang membuat Cika kaget, di kepalanya muncul tanduk berwarna merah. Seluruh tubuh makhluk itu berwarna merah darah. Iblis merah. Hujan mengguyur kota Yogyakarta menjadi tanda bahwa musim kemarau akan segera berakhir. Tetesan air hujan terjiplak di kaca jendela membuat motivasi yang membuat siapa saja yang berjiwa estetik pasti menyukainya. Gadis di balik jaket tebal dengan satu tangannya memegang cangkir bergambar beruang itu duduk bersila di atas sofa ruang perpustakaan rumah. Lalu gadis di seberangnya yang tengah menikmati semangkuk mie instan berkuah masih terlalu asik dengan makanannya. Emang hujan-hujan gini paling enak makan mie. Cika menyeruput kuah mie instan itu hingga habis tak bersisa. Bunyi mangkuk dan meja kaca yang bersentuhan membuat suara yang khas. Kamu tuh makan mie instan terus. Kalau ibu tahu pasti diomelin loh. Asal mbak gak bilang ke mama sih aku aman. Cika tersenyum hingga menampilkan gamis smile-nya lalu duduk mendekat ke arah Sani. Gadis itu merebahkan kepalanya di pundak Sani, hal yang selalu Cika sukai, bermanja ria dengan kakaknya. Mbak, kita perlu ke rumah Jinan gak sih? Tiba-tiba Cika bertanya lalu kepalanya terangkat dan kini memandang Sani. Perlu, tapi nunggu waktu. Kita harus pastikan kalau cermin itu memang ada di sana.
Dari cerita bapak yang di warung tadi sih Mbak yakin kalau cucu Bu Saras yang digondol Selong itu pasti jinan. Cika mengangguk menyetujui ucapan kakaknya. Bagaimanapun dia tidak boleh gegabah. Kamu udah mulai tahu belum benang merah di masalah ini? Cermin itu adalah tempat di mana Nyai Ratu Balawija bersemayam. Dia punya banyak pasukan lelembut. Ya salah satunya Gendruwo itu. Sepertinya Trara Harja sudah turun-temurun melakukan perjanjian dengan iblis itu. Semacam pesugihan di mana ada nyawa yang harus ditumbalkan. Aku masih cari tahu tentang hubungan anak kecil yang ada di dunia Furter dengan semua ini, Mbak. Beberapa hari ini saat aku menjelajahi di dunia Furter, dia nggak ada. Feelingku kayak dia sengaja diumpetin. Dek, kamu masih ingat kan waktu kamu di UKS? Kamu nanya di mana Jinan, padahal di situ ada Jinan loh. Ucapan sana langsung membuat Cika tersadar, dan selama ini dia melupakan satu hal. Satu hal yang ternyata amat penting untuk penyelidikan kali ini.